Hujan di luar jendela seolah mewakili gemuruh di dada ini. Sudah 3 bulan. 3 bulan yang terasa seperti 3 abad. Raka, suamiku, yang biasanya pulang sebulan sekali dari tugas dinas luarnya di Jakarta, kini tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Alasan demi alasan ia berikan, menumpuk seperti debu di sudut-sudut rumah yang sepi ini. Aku menatap kalender yang tergantung di dinding dapur. Lingkaran merah yang kubuat di tanggal hari ini seakan mengejekku. Hari ini adalah hari libur sekolah Daffa, putra semata wayang kami yang baru berusia 7 tahun. Bunda, ayah jadi pulang kan? Suara kecil itu membuyarkan lamunanku. Daffa berdiri di ambang pintu kamar, memeluk boneka beruang lusuh pemberian ayahnya setahun lalu. Matanya yang bulat dan bening menyiratkan kerinduan yang begitu dalam. Kerinduan yang sama yang sedang menggerogoti hatiku. Aku tersenyum getir, berjongkok untuk menyamakan tinggiku dengannya. Ayah sedang usahakan, sayang. Ayah kan kerja buat Daffa, buat Bunda. Tapi Daffa mau ke Lombok, Bunda. Kata teman-teman Daffa, pantainya bagus. Ayah janji mau ajak kita kalau libur sekolah, rengeknya pelan. Hati Kua mencelos. Janji itu. Janji yang diucapkan Raka 3 bulan lalu lewat sambungan video call yang terputus-putus. Malam itu, setelah menidurkan Daffa, aku memberanikan diri menelepon Raka. Nada sambung terdengar panjang, membuat kecemasanku merayap naik. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua, baru diangkat pada dering kelima. Halo, Dek? Masih bangun? Suara Raka terdengar serak di seberang sana. Ada nada lelah yang begitu kentara, atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Mas, Daffa nanyain kamu terus, ucapku pelan, takut mengganggu moodnya. Dia ingat janji kamu soal liburan ke Lombok. Ini sudah masuk libur sekolah, Mas. Kamu bisa pulang sebentar saja? 3 hari saja, Mas. Antar kami, atau setidaknya temui Daffa dulu. Hening sejenak. Aku bisa mendengar helaan napas berat Raka. Helaan napas yang selalu berhasil membuatku merasa bersalah karena telah menuntut waktunya. Suaranya melembut, namun penuh tekanan. Kamu tahu kan kondisi di kantor cabang sekarang? Proyek ini lagi kacau balau, Dad. Audit keuangan lagi berjalan. Saya ini kepala divisi, kalau saya tinggal sebentar saja, semuanya bisa berantakan. Saya bisa dipecat. Tapi Mas, sudah 3 bulan. Suaraku bergetar. Daffa butuh ayahnya. Aku juga butuh kamu. Saya tahu, Dad. Saya juga kangen setengah mati sama kalian. Kamu pikir saya senang di sini sendirian? Makan sembarangan, tidur kurang, pusing mikirin target perusahaan. Raka mulai memainkan nada korbannya. Saya kerja keras begini buat siapa? Buat masa depan Daffa juga. Tolonglah, mengerti posisi Mas sedikit saja. Jangan tambah beban pikiran Mas dengan rengekan liburan. Kata-katanya menohok hatiku. Jangan tambah beban pikiran. Kalimat itu adalah senjata andalannya. Setiap kali aku meminta waktu, dia selalu berlindung di balik topeng, suami pekerja keras yang berkorban demi keluarga. Dan bodohnya, aku selalu luluh. Raf, Mas, ucapku lirih. Aku cuma kasihan sama Daffa. Nanti ya, kalau proyek ini kelar, Mas janji kita liburan sepuasnya. Sekarang Mas transfer uangnya buat jajan Daffa. Kamu ajak dia jalan-jalan ke mall atau kemana gitu, yang dekat-dekat saja. Mas belum bisa pulang. Masih meeting sampai malam ini. Iya, Mas. Jaga kesehatannya. Iya. Love you. Love you too. Sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel yang gelap dengan air mata menggenang. Dia sibuk. Dia lelah. Dia bekerja keras untuk kami. Mantra itu terus kuulang dalam hati untuk menekan rasa curiga dan kecewa yang mulai tumbuh liar. Namun, menatap wajah Daffa yang tertidur pulas dengan sisa air mata di pipinya malam itu, membuat pertahananku runtuh. Aku tidak bisa membiarkan anakku terus menunggu janji kosong. Jika Raka tidak bisa pulang untuk mengantar kami, maka aku yang akan membawa Daffa pergi. Aku tidak memberitahu Raka. Aku ingin memberinya kejutan, atau mungkin, aku takut dia akan melarangku pergi karena alasan penghematan atau keamanan.
Aku memesan tiket ke Lombok untukku dan Daffa. Hanya kami berdua. Kita jadi ke Lombok, Bunda? Mata Daffa berbinar saat aku menunjukkan tiket pesawat di ponselku keesokan harinya. Jadi, Nak, tapi kita berdua dulu ya? Ayah masih sibuk kerja cari uang buat Daffa. Nanti kita foto-foto yang banyak buat dikirim ke ayah, bujukku. Meski ada kekecewaan di wajahnya, Daffa mengangguk antusias. Setidaknya, dia bisa melihat pantai. Hari keberangkatan tiba. Kami mendarat di Bandara Internasional Lombok dengan perasaan campur aduk. Cuaca sangat cerah, kontras dengan hatiku yang mendung. Sepanjang perjalanan menuju hotel di kawasan Senggigi, Daffa tak henti-hentinya menunjuk ke arah laut biru yang membentang. Bunda, nanti sore kita main pasir ya, pintanya. Iya, sayang. Kita main sepuasnya. Sesampainya di hotel, aku mengirim pesan WhatsApp pada Raka. Mas, semangat kerjanya ya. Jangan lupa makan. Daffa titip salam kangen. Hanya centang satu. Mungkin dia sedang rapat penting, pikirku. Atau mungkin sinyal di kantornya buruk. Aku berusaha menepis pikiran negatif. Aku di sini untuk Daffa. Aku harus bahagia demi Daffa. Namun, takdir memiliki cara yang kejam untuk mengungkapkan kebenaran. Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat, menciptakan semburat jingga yang indah di langit Senggigi, hidupku hancur berkeping-keping. Angin pantai meniup jilbabku pelan. Daffa berlari riang menuju bibir pantai, membawa ember plastik dan sekop mainannya. Tawanya renyah, seolah beban kerinduannya pada sang ayah hilang sesaat tersapu ombak. Aku duduk di atas pasir putih, mengawasinya dari jarak beberapa meter, sambil sesekali memotretnya. Pantai cukup ramai sore itu. Banyak turis asing berjemur, dan keluarga-keluarga kecil yang sedang menikmati waktu bersama. Pemandangan keluarga utuh, ayah, ibu, dan anak, yang sedang bergandengan tangan membuat dadaku sesak. Seharusnya Raka ada di sini. Seharusnya dia yang menemani Daffa membuat istana pasir, bukan membiarkan anak itu bermain sendirian sementara ibunya hanya bisa menonton. Bunda, lihat, ada kepiting, teriak Daffa. Aku melambaikan tangan, tersenyum lebar menutupi kepedihan. Hati-hati dicapit, Nak. Saat aku hendak mengambil botol air minum di tasku, mataku menangkap sosok yang sangat familiar sekitar 50 meter di sebelah kanan kami. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Postur tubuh itu, cara berjalannya yang tegap, kemeja linen putih yang digulung hingga siku, celana pendek chinos berwarna krem. Itu kemeja yang kubelikan untuk ulang tahunnya tahun lalu. Itu Raka. Tidak mungkin. Bukankah dia di Jakarta? Bukankah dia sedang sibuk dengan audit dan tumpukan pekerjaan yang membuatnya pusing? Bukankah dia bilang tidak bisa pulang barang sehari pun? Aku mengerjap, berharap ini hanya halusinasi karena terlalu merindukannya. Aku berdiri, menyipitkan mata melawan silau matahari sore. Sosok itu tertawa, tawa lepas yang sudah lama tak kudengar. Dia tidak sendirian. Duniaku runtuh seketika. Raka sedang menggendong seorang anak perempuan di pundaknya. Anak itu seusia Daffa, mungkin lebih tua sedikit. Rambutnya dikuncir dua, tertawa riang sambil memukul-mukul kepala Raka dengan mainan. Dan di samping mereka, berjalan seorang wanita. Wanita cantik, berkulit putih, mengenakan dres pantai bunga-bunga yang memperlihatkan bahunya, dengan topi lebar menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu menggandeng lengan Raka dengan mesra, sesekali menyandarkan kepalanya di bahu suamiku. Raka menoleh, mencium kening wanita itu sekilas lalu tertawa lagi bersama anak di gendongannya. Tubuhku gemetar hebat. Kakiku lemas, seolah tulang-tulangku ditarik paksa keluar. Bunda? Bunda kenapa? Daffa sudah ada di sampingku, menatapku bingung. Aku tak bisa menjawab. Mataku terpaku pada pemandangan menyakitkan di depan sana. Rasa mual menjalar dari perut hingga ke tenggorokan. Itu ayah? Daffa mengikuti arah pandanganku. Suaranya terdengar ragu, lalu berubah menjadi pekikan gembira. Ayah, itu ayah. Bunda, ada ayah. Sebelum aku sempat menahannya, Daffa sudah berlari kencang. Kerinduannya mengalahkan segalanya. Daffa, jangan, teriakku, suaraku parau. Aku berlari mengejarnya, tersandung pasir yang gembur. Ayah,
Teriakan Daffa membuat Raka menoleh. Wajah Raka yang tadinya penuh tawa seketika pucat pasi. Dia menurunkan anak perempuan di pundaknya dengan kikuk. Matanya membelalak melihat putranya sendiri berlari ke arahnya dengan tangan terentang. Wanita di samping Raka menatap bingung, lalu matanya beralih padaku yang berlari menyusul Daffa. Tatapannya berubah tajam, penuh selidik, dan angkuh. Daffa sampai di hadapan Raka, napasnya tersengal. Dia merentangkan tangan, ingin memeluk kaki ayahnya. Ayah kok di sini? Ayah bohongnya? Katanya kerja, tapi kok main di pantai? Tanya Daffa dengan polos, namun matanya berbinar bahagia. Raka diam mematung. Dia tidak berjongkok untuk memeluk Daffa. Dia tidak tersenyum. Dia justru mundur selangkah, seolah Daffa adalah virus yang harus dihindari. Ayah, senyum Daffa perlahan pudar. Tangannya yang terentang perlahan turun. Aku sampai di sana dengan napas memburu. Aku berdiri tepat di samping Daffa, merangkul bahu anakku erat-erat. Tatapanku menusuk tajam ke manik mata Raka. Sibuk, Mas? Tanyaku. Suaraku dingin, namun bergetar menahan amarah yang siap meledak. Ini yang namanya audit keuangan? Ini yang namanya pusing mikirin pekerjaan sampai nggak bisa pulang 3 bulan. Raka membuka mulutnya, tapi tak ada suara yang keluar. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Siapa dia, Mas? Wanita di samping Raka bersuara. Nadanya bukan bertanya, tapi menuntut. Dia melipat tangan di dada, menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan merendahkan. Raka menelan ludah. Aku istrinya, potongku tegas. Dan ini Daffa, anaknya. Wanita itu tertawa sinis. Istri? Oh, jadi ini istri kampung yang sering Mas Raka ceritakan? Yang cuma bisa nuntut uang dan gak ngerti kesibukan suami. Darahku mendidih. Apa kamu bilang? Kenalin, wanita itu mengibaskan rambutnya. Aku Ratna. Istri Mas Raka juga? Istri Siri, kalau kamu mau tahu istilahnya. Dan ini Bella, anakku. Anak tiri Mas Raka yang paling disayang. Bumi seakan berhenti berputar. Nikah Siri? Janda? Anak tiri? Jadi selama ini, selama 3 bulan dia tidak pulang, bukan karena pekerjaan. Dia sedang membangun keluarga baru. Dia sedang menjadi ayah yang sempurna bagi anak orang lain, sementara anaknya sendiri menangis merindukannya di rumah. Maaf, aku menatap Raka, meminta penyangkalan. Bilang ini bohong, Mas. Raka menunduk, tidak berani menatap mataku. Diamnya adalah jawaban paling menyakitkan. Ayah, Daffa mau peluk? Daffa, yang tidak mengerti sepenuhnya situasi orang dewasa ini, hanya tahu bahwa ayahnya ada di depannya tapi tidak memeluknya. Dia mencoba maju lagi, meraih tangan Raka. Jangan sentuh papaku. Tiba-tiba, anak perempuan bernama Bella itu berteriak. Dia mendorong Daffa dengan keras. Daffa yang tidak siap, terhuyung ke belakang. Kakinya tersandung batu karang yang tertanam di pasir. Bruk! Suara benturan itu terdengar mengerikan. Daffa jatuh terlentang, kepalanya membentur batu karang yang tajam. Daffa, teriakku histeris. Aku langsung menjatuhkan diri, mengangkat kepala Daffa. Darah segar mengucur deras dari belakang kepalanya, menodai pasir putih yang indah itu. Daffa menangis kencang, wajahnya memerah menahan sakit. Sakit? Sakit? Rintihnya. Ya Allah, nak? Tanganku gemetar hebat saat mencoba menekan luka itu dengan ujung jilbabku. Darah terus merembes. Aku mendongak, menatap Raka dengan nyalang. Mas, lihat anakmu. Raka tampak kaget melihat darah itu. Dia hendak melangkah maju, tangannya terulur. Tapi Ratna, wanita iblis itu, menahan lengan Raka. Biarin aja, Mas. Anak manja kayak gitu, jatuh dikit aja nangis. Paling cuma lecet. Lagian salah sendiri dia mau rebut kamu dari Bella. Bella kan cuma membela diri. Dan Raka, suamiku, ayah dari anakku, dia berhenti. Dia menarik kembali tangannya. Dia menatap Daffa yang berdarah-darah, lalu menatap Ratna yang memberinya tatapan ancaman.
Dia memilih diam. Dia memilih patung. Mas, kamu gila ya? Anakmu berdarah, teriakku, air mataku tumpah tak terbendung. Anak kandungmu, Mas? Ayo, Mas, kita pergi. Malu dilihatin orang. Nanti liburan kita rusak gara-gara drama murahan ini, ajak Ratna sambil menarik tangan Raka menjauh. Bella menjulurkan lidahnya ke arah Daffa yang masih menangis kesakitan. Rasain. Papa Raka itu papa aku sekarang. Raka menatapku sekilas. Tatapan bersalah, tapi pengecut. Lalu dia membalikkan badan. Dia melangkah pergi, meninggalkan aku dan Daffa di atas pasir dengan darah yang terus mengalir. Dia memilih anak tirinya. Dia memilih selingkuhannya. Dia membiarkan darah dagingnya sendiri terluka parah tanpa pertolongan. Rasa sakit di hatiku berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, gelap, dan keras. Saat aku menggendong tubuh Daffa yang mulai lemas untuk mencari pertolongan, aku bersumpah demi setiap tetes darah anakku yang jatuh ke pasir ini. Cinta itu sudah mati. Yang tersisa hanya perhitungan. Tunggu tanggal mainnya, Raka. Tunggu pembalasanku, Ratna. Aku akan pastikan kalian mengemis di kaki kami. Aku akan pastikan Raka kehilangan segalanya, pekerjaannya, harga dirinya, dan harta yang dia banggakan. Dan kau, Ratna, akan kutunjukkan bagaimana rasanya neraka dunia. Ayah pergi. Bisik Daffa lemah di gendonganku. Stek, diamlah nak, bisikku di telinganya, mencium keningnya yang berkeringat dingin. Mulai hari ini, ayah sudah mati. Kita akan buat mereka membayar semuanya. Aku berlari sekuat tenaga menuju hotel untuk mencari taksi ke rumah sakit, meninggalkan jejak darah dan jejak masa lalu yang hari ini resmi kubakar habis. Aroma antiseptik yang menyengat di ruang unit gawat darurat, UGD, terasa menyesakkan. Di luar, langit Lombok yang semula cerah kini berubah kelabu, seolah turut berduka atas apa yang menimpa kami. Tapi, itu semua tak sebanding dengan kegelapan yang kini menyelimuti hatiku. Aku duduk terpaku di samping ranjang pasien, menggenggam tangan kecil Daffa yang kini terlelap karena pengaruh obat. Di kepalanya, melingkar perban putih yang menutupi 5 jahitan. 5 jahitan yang menjadi saksi bisu kekejaman ayahnya dan keluarga barunya. Ibu Sarah. Suara seorang dokter muda membuyarkan lamunanku. Aku menoleh, memaksakan senyum tipis meski mataku sembab. Iya, Dok. Bagaimana anak saya? Lukanya cukup dalam, Bu, karena terbentur karang tajam. Tapi syukurlah tidak ada keretakan di tengkorak. Kami sudah menjahitnya dan memberinya obat pereda nyeri serta antibiotik. Dia mungkin akan pusing dan mual setelah bangun, itu efek gegar otak ringan. Harus banyak istirahat. Dokter itu menjelaskan dengan nada simpatik. Matanya sekilas melirik ke arah Daffa, lalu kembali padaku. Maaf kalau saya lancang, Bu. Tadi Ibu bilang dia didorong? Apakah perlu kami buatkan visum untuk laporan polisi? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Laporan polisi? Bayangan Raka yang diam mematung dan Ratna yang tersenyum angkuh melintas di benakku. Jika aku melaporkan sekarang, di kota yang asing ini, tanpa persiapan, aku takut justru aku yang akan kalah. Raka pasti punya uang. Ratna terlihat seperti wanita yang punya koneksi. Aku sendirian di sini. Tidak usah, Dok, jawabku pelan, namun tegas. Anak saya didorong temannya saat bermain. Namanya juga anak-anak. Kebohongan itu terasa pahit di lidahku. Tapi ini bukan saatnya. Aku harus pintar. Aku harus mengumpulkan tenaga dan bukti sebelum menyerang. Aku tidak akan menyerang dengan emosi meledak-ledak yang hanya akan membuatku terlihat seperti istri gila. Aku akan menyerang dengan dingin, tepat di jantung kehidupan mereka. Setelah menyelesaikan administrasi, yang menguras hampir separuh sisa tabunganku karena aku tidak membawa kartu asuransi Daffa yang dipegang Raka, kami kembali ke hotel. Bukan untuk beristirahat menikmati liburan, tapi untuk berkemas. Daffa terbangun saat taksi kami memasuki pelataran hotel. Dia merintih pelan, memegang kepalanya. Ben? Iya, sayang. Bunda di sini. Ayah mana? Pertanyaan itu lagi. Pertanyaan yang kini terdengar seperti belati yang mengiris jantungku.
Aku menarik napas panjang, menahan getaran di suaraku. Aku menatap mata Daffa lekat-lekat. Sudah cukup aku membohonginya demi menjaga citra ayahnya. Raka tidak pantas mendapatkan perlindungan itu lagi. Ayah tidak ikut kita, Nak. Ayah sudah memilih jalan lain, jawabku jujur, meski dengan bahasa yang halus. Ayah jahat ya, Bunda? Ayah biarin Daffa jatuh. Ayah enggak tolong Daffa. Ayah malah pergi sama tante jahat itu. Air mata Daffa kembali menetes. Aku memeluknya erat, membiarkan air mataku jatuh di bahunya. Daffa dengar Bunda. Mulai sekarang, Daffa cuma punya Bunda. Bunda janji, Bunda akan jadi ayah sekaligus ibu buat Daffa. Bunda nggak akan biarin siapapun nyakitin Daffa lagi. Nggak tante jahat itu, nggak juga ayah. Daffa mengangguk dalam pelukanku. Daffa benci ayah. Kalimat itu, keluar dari mulut anak 7 tahun yang dulu memuja ayahnya seperti pahlawan, adalah paku terakhir di peti mati pernikahanku. Malam itu juga kami check out. Aku tidak sudi berlama-lama di pulau yang sama dengan pengkhianat itu. Sepanjang perjalanan di pesawat menuju Jakarta, aku tidak tidur. Mataku menatap kosong keluar jendela gelap, sementara pikiranku bekerja sangat keras. Ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Dari Raka. Mas Raka, Dek, kamu di mana? Mas ke hotel kamu tadi tapi resepsionis bilang kamu sudah check out. Jangan kekanak-kanakan. Kita perlu bicara. Mas bisa jelaskan semuanya. Jangan bikin malu Mas di depan kolega kalau kamu ribut-ribut. Aku membaca pesan itu dengan tatapan jijik. Kolega? Dia masih menyebut wanita itu kolega? Dan dia bilang aku kekanak-kanakan setelah dia membiarkan anaknya berdarah? Aku tidak membalas. Aku justru menekan tombol screenshot. Bukti pertama. Pengakuan bahwa dia mencariku di hotel, yang berarti dia mengakui keberadaannya di Lombok. Sesampainya di rumah, suasana terasa berbeda. Rumah tipe 45 yang kami cicil bersama ini terasa dingin dan asing. Foto pernikahan kami yang terpajang besar di ruang tamu seolah menertawakan kebodohanku selama ini. Aku menidurkan Daffa yang kelelahan di kamarnya. Setelah memastikan dia terlelap, aku berjalan ke ruang kerja Raka. Ruangan yang selama ini jarang kumasuki karena dia selalu bilang, jangan sentuh barang-barang Mas, banyak dokumen rahasia kantor. Dulu aku patuh. Sekarang, aku mendobrak batasan itu. Aku menyalakan laptop tua yang tersimpan di laci. Terkunci password. Aku mencoba tanggal lahirnya. Salah. Tanggal pernikahan kami. Salah. Tanggal lahir Daffa. Salah. Pikiranku melayang pada kejadian di pantai tadi. Nama anak itu. Bella. Aku mencoba mengetik, Bella. Salah. Aku mencoba, Ratna. Salah. Aku mencoba kombinasi, Ratna Bla. Ring, laptop terbuka. Aku tertawa miris. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena betapa menyedihkannya Raka. Password laptopnya saja sudah diganti dengan nama keluarga barunya. Berarti pengkhianatan ini bukan baru terjadi sebulan atau 2 bulan. Ini sudah lama. Tanganku dengan cepat menelusuri folder-folder di dalamnya. Awalnya hanya file pekerjaan biasa. Tapi kemudian aku menemukan folder bernama Project Masa Depan. Isinya membuat napas terhenti. Foto-foto pernikahan siri mereka. Tanggal di foto itu menunjukkan setahun yang lalu. Setahun lalu. Saat itu aku sedang sakit tipes dan dirawat di rumah sakit. Raka bilang dia ada tugas luar kota yang tidak bisa ditinggalkan. Ternyata dia sedang menikah. Ada foto-foto USG. USG? Mataku membelalak. Tanggalnya baru bulan lalu. Ratna hamil? Kemudian aku membuka file Excel berjudul Cash Flow. Angka-angka di sana membuat kepalaku pening. Transfer rutin ke rekening atas nama Ratna Sari. Pembelian rumah di kawasan elit Bintaro atas nama Ratna. Pembelian mobil Pajero Sport, mobil impian yang Raka bilang belum mampu kami beli, atas nama Ratna. Total uang yang dia gelapkan dari gaji dan bonus yang seharusnya menjadi hak kami mencapai ratusan juta rupiah. Pantas saja dia selalu bilang, sedang hemat, gaji dipotong, bonus belum turun. Ternyata uangnya mengalir deras ke sana. Bajingan, desisku.
Aku menyalin semua data itu ke dalam flash disk dan juga mengunggahnya ke Google Drive pribadiku. Aku memotret layar laptop dengan ponselku sebagai cadangan. Ponselku kembali berdering. Panggilan dari Raka. Aku menatap layar itu lama. Haruskah aku angkat dan memaki-makinya? Tidak. Itu terlalu mudah baginya. Dia akan tahu aku sudah tahu segalanya, dan dia akan bersiap menangkis. Aku harus bermain cantik. Seperti ular yang melilit mangsanya perlahan sebelum meremukkan tulangnya. Aku mengangkat telepon itu, mengatur napasku agar terdengar seperti wanita yang sedang menangis bingung, bukan wanita yang sedang murka. Halo, Mas? Suaraku parau. Astaga, Sarah. Kamu di mana? Mas panik cariin kamu. Suara Raka terdengar, berakting cemas dengan sempurna. Kamu kenapa tiba-tiba pulang? Terus tadi itu salah paham, Dad. Kamu salah lihat. Salah lihat gimana, Mas? Dafaber? Isakku dibuat-buat. Aku takut, Mas. Wanita itu galak sekali. Dia bilang dia istrimu. Aku bingung. Aku langsung pulang karena Daffa kesakitan. Dengerin Mas, Dad. Suara Raka melunak, merasa posisinya aman karena mengira aku masih bodoh. Wanita itu, Ratna, dia itu klien penting Mas. Dia agak terganggu jiwanya sejak suaminya meninggal. Dia sering halusinasi menganggap laki-laki yang baik padanya sebagai suaminya. Mas cuma kasihan, makanya Mas temani dia dan anaknya liburan sebentar karena dia mengancam akan batalkan kontrak perusahaan. Kebohongan yang luar biasa konyol. Tapi aku harus pura-pura percaya. Benarkah begitu, Mas? Tapi dia bilang nikah siri. Ya ampun, Dek. Kamu percaya sama orang gila atau sama suamimu sendiri? Mas ini kerja keras buat kamu, buat Daffa. Mas nggak mungkin tega hianati kalian. Tadi Mas diam saja karena takut dia ngamuk dan makin nyakitin Daffa kalau Mas lawan. Mas shock. Terus kenapa Mas nggak tolong Daffa? Mas mau tolong, Dek. Tapi kamu keburu lari bawa Daffa. Mas mau kejar, tapi ditahan sama satpam hotel karena Ratna histeris. Dia terus mengarang cerita. Maafin Mas ya. Daffa gimana sekarang? Daffa tidur. Dia dapat 5 jahitan, Mas. Ya Allah, kasihan anakku. Nanti Mas ganti uang berobatnya ya. Mas janji akan pulang lusa. Kita selesaikan ini baik-baik. Kamu jangan cerita ke siapa-siapa ya, Dek. Terutama ke ibu atau orang tua kamu. Kasihan mereka sudah tua, nanti kepikiran. Mas nggak mau nama baik Mas di kantor rusak gara-gara kesalahpahaman sama klien gila ini. Bisa-bisa Mas dipecat, kita makan apa? Dia masih sempat-sempatnya memanipulasi aku agar tidak melapor ke keluarga. Dia takut kedoknya terbongkar. Iya, Mas, aku nggak cerita siapa-siapa kok. Aku tunggu Mas pulang, jawabku lirih. Nah, gitu dong istri soleha Mas. Ya sudah, kamu istirahat ya. Mas selesaikan urusan sama klien ini dulu biar cepat pulang. Love you. Iya. Sambungan terputus. Aku meletakkan ponsel di meja. Wajahku di cermin lemari terlihat mengerikan. Mata bengkak, jilbab berantakan. Tapi sorot mataku bukan lagi sorot mata Sarah yang lemah lembut. Klien gila ya, Mas, gumamku sambil tersenyum miring. Baiklah. Mari kita lihat siapa yang akan gila benaran nanti. Aku mengambil buku tabungan, sertifikat rumah, dan BPKB motor, satu-satunya aset yang tersisa di brankas kecil kami. Besok pagi-pagi sekali, aku akan ke Bandung. Aku akan mengamankan apa yang bisa kuselamatkan. Lalu aku akan menemui Pak Hendra, teman kuliahku dulu yang sekarang menjadi pengacara spesialis perceraian dan sengketa harta gono gini. Aku menatap foto pernikahan kami di dinding. Aku mengambil gunting dari laci. Dengan tenang, aku memanjat kursi, menurunkan bingkai besar itu. Krek! Kaca bingkai retak saat aku menginjaknya. Aku mengambil foto di dalamnya, lalu dengan gerakan perlahan dan penuh kepuasan, aku menggunting wajah Raka hingga hancur tak berbentuk. Selamat menikmati sisa hari bahagiamu, Mas Raka. Karena setelah ini, nerakamu akan dimulai. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, aku tidur nyenyak. Bukan karena lega,
tapi karena aku punya tujuan. Tujuan untuk menghancurkan hidup laki-laki yang telah menghancurkan senyum anakku. Sinar matahari pagi menembus celah gorden, namun tidak mampu menghangatkan hatiku yang telah membeku. Hari ini adalah hari pertamaku menjalani peran baru, seorang istri yang terluka tapi bodoh. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Setelah memastikan Daffa masih tertidur pulas dengan perban di kepalanya, aku bergegas mandi dan bersiap. Rencana hari ini harus berjalan mulus sebelum Raka pulang. Tujuan pertamaku, Ban. Aku mengendarai motor metikku membelah kemacetan Jakarta. Pikiranku fokus. Aku menarik hampir seluruh tabungan pribadiku. Uang ini memang tidak seberapa dibandingkan dengan aset yang dicuri Raka untuk Ratna, tapi ini cukup untuk pegangan hidupku dan Daffa selama beberapa bulan ke depan jika skenario terburuk terjadi, Raka mengusir kami. Setelah dari bank, aku mengamankan sertifikat rumah asli. Aku menyewanya deposit box di bank lain atas namaku sendiri. Rumah ini, meski dicicil bersama, sertifikatnya masih atas nama developer karena belum lunas. Namun, aku memiliki salinan akta jual beli dan bukti pembayaran uang muka yang menggunakan uang warisan almarhum ayahku. Itu akan menjadi senjataku nanti. Siangnya, aku bertemu Pak Hendra di sebuah kafe terpencil, jauh dari jangkauan teman-teman kantor Raka. Pak Hendra adalah senior di kampus dulu yang kini menjadi pengacara sukses. Wajahnya menegang saat aku menyerahkan flash disk berisi data-data dari laptop Raka. Gil? Gumam Pak Hendra sambil menggelengkan kepala, matanya tak lepas dari layar laptopnya. Ini bukan cuma perselingkuhan, Sar. Ini penggelapan dana perusahaan yang masif. Lihat ini, Project Markup Vendor A, Kickback Vendor B, suamimu bermain api, Sarah. Bisa buat dia dipecat, Bang? Tanyaku dingin. Bukan cuma dipecat. Ini pidana. Kalau perusahaan tahu, dia bisa masuk penjara? Jawab Pak Hendra serius. Dia menatapku. Kamu yakin mau pakai kartu ini? Kalau dia di penjara, kamu nggak akan dapat nafkah. Aku tersenyum miring. Aku nggak butuh nafkah dari uang haram, Bang. Aku mau dia hancur. Aku mau dia merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa, sama seperti dia membuat Daffa merasa tidak punya ayah kemarin. Baiklah, Pak Hendra menutup laptopnya. Tapi kita harus hati-hati. Jangan serahkan bukti ini sekarang. Biarkan dia merasa aman dulu. Kita butuh bukti tambahan kalau dia benar-benar menelantarkan kamu secara finansial demi istri sirinya. Kumpulkan bukti transfer dia ke Ratna lebih banyak lagi. Dan soal Daffa, kamu punya foto lukanya? Punya, aku menunjukkan ponselku. Bagus, simpan itu. Itu bukti kekerasan psikis dan kelalaian. Sore harinya, suara mobil berhenti di depan pagar. Jantungku berdegup kencang, bukan karena cinta, tapi karena adrenalin. Raka pulang. Aku menarik napas panjang, memasang wajah sendu namun menyambut. Aku membuka pintu. Raka berdiri di sana, membawa koper besar dan sebuah paper bag mainan mahal. Wajahnya tampak lelah, tapi ada kilatan waspada di matanya. Dia memindai wajahku, mencari tanda-tanda kemarahan. Assalamualaikum, Dad. Sapanya lembut, mencoba meraih tanganku untuk dicium. Aku membiarkannya mencium tanganku. Dingin. Waalaikumsalam, Mas. Sudah pulang? Iya. Mas kangen banget sama kamu, sama Daffa. Dia melangkah masuk, matanya mencari-cari. Daffa mana? Di kamar. Sedang tidur, Mas. Kepalanya masih pusing kalau bangun. Jawabku, menekankan kata pusing, agar dia ingat perbuatannya. Wajah Raka berubah sedikit pucat. Dia meletakkan paper bag itu di meja. Ini, Mas belikan robot limited edition buat Daffa. Biar dia senang pas bangun. Makasih, Mas, jawabku datar. Kamu mau mandi? Aku siapkan air hangat. Raka tampak lega melihat reaksiku yang nurut. Dia tersenyum, lalu memelukku tiba-tiba. Maafin Mas ya, soal kejadian di Lombok. Sumpah, Mas nggak ada hubungan apa-apa sama Ratna selain kasihan. Kamu percayakan sama Mas? Bau parfum wanita itu masih menempel samar di kemejanya, bercampur dengan bau keringat. Aku menahan mual sekuat tenaga. Aku percaya, Mas. Aku cuma sedih lihat Daffa sakit,
lirihku, membenamkan wajah di dadanya agar dia tidak melihat mataku yang penuh kebencian. Iya, Mas ngerti. Nanti Mas jelasin pelan-pelan ke Daffa ya. Mas mandi dulu. Saat Raka masuk ke kamar mandi, aku melihat ponselnya tergeletak di meja rias. Terkunci. Sil. Dulu dia tidak pernah mengunci ponselnya dariku. Tapi tak apa, aku sudah punya data laptopnya. Malam itu, drama keluarga harmonis dimulai. Raka berusaha bersikap semanis mungkin. Dia memijat kakiku, bercerita tentang betapa menyebalkannya Ratna yang terus mengejarnya, berusaha meyakinkanku bahwa dia adalah korban. Aku hanya mengangguk-angguk, sesekali memberinya senyum tipis. Sabar ya, Mas. Semoga masalahnya cepat selesai, ucapku dengan nada prihatin palsu. Namun, di balik punggungnya, saat dia tertidur pulas karena kelelahan, aku bangun pelan-pelan. Aku mengambil laptopku sendiri. Aku menyalakan VPN untuk menyamarkan lokasiku. Aku membuat sebuah akun email anonim, justice.keper88@protonmail.com. Tujuanku jelas, Direktur Utama perusahaan tempat Raka bekerja dan Kepala Divisi Audit Internal. Aku mengetik subjek email dengan huruf kapital, laporan indikasi fraud dan korupsi dana proyek cabang, Raka Aditya. Di lampiran, aku menyertakan beberapa file Excel, cash flow, yang sudah kubersihkan dari data pribadinya yang tidak relevan, menyisakan bukti-bukti markup harga dan aliran dana mencurigakan ke rekening pihak ketiga, yang sebenarnya adalah rekening Ratna dan keluarganya untuk pencucian uang. Isi email, YTH. Bapak Direktur, berikut saya lampirkan bukti awal penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana proyek yang dilakukan oleh saudara Raka Aditya. Dana perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi dan pembelian aset mewah atas nama pihak lain. Mohon segera ditindaklanjuti demi integritas perusahaan. Klik. Kirim. Jantungku berpacu. Ini adalah paku pertama yang kutancapkan. Raka sangat bangga dengan jabatannya. Dia selalu merendahkanku yang hanya ibu rumah tangga, seolah akulah beban hidupnya. Mari kita lihat seberapa hebat dia tanpa jabatan itu. Keesokan paginya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng kesukaan Raka. Enak banget, Dad. Mas kangen masakan kamu, puji Raka sambil mengunyah lahap. Makan yang banyak, Mas. Biar kuat kerjanya, ucapku penuh arti. Ya, makanlah yang banyak. Karena sebentar lagi kamu akan kehilangan nafsu makanmu selamanya. Tiba-tiba, ponsel Raka berdering. Dia melihat layarnya, keningnya berkerut. Siapa, Mas? Tanyaku polos. Orang kantor. Tumben banget Pak Direktur telepon pagi-pagi, gumamnya bingung. Dia mengangkat telepon itu. Halo, selamat pagi Pak. Iya, saya sudah di Jakarta. Hah? Ke ruangan Bapak sekarang? Tapi saya baru mau berangkat. Oh, baik Pak. Penting ya? Baik, saya segera ke sana. Raka menutup telepon dengan wajah tegang. Kenapa, Mas? Nggak tahu. Pak Direktur suaranya keras banget. Suruh Mas menghadap sekarang juga. Padahal Mas baru mau masuk siang rencananya. Raka buru-buru menghabiskan air minumnya. Dia menyambar tas kerjanya. Mas berangkat dulu ya, Dad? Doain Mas. Pasti, Mas. Hati-hati di jalan, aku menyalaminya, lalu mengantar sampai ke pintu. Saat mobil Raka menghilang di tikungan, senyumku merekah. Senyum yang dingin. Selamat menikmati sarapan pagimu di kantor, Mas, bisikku. Aku masuk kembali ke rumah, menghampiri Daffa yang sedang duduk melamun di depan TV. Aku memeluknya dari belakang. Daffa, mau es krim? Tawarku ceria. Daffa menoleh, matanya sedikit berbinar meski masih terlihat sedih. Boleh, Bunda? Boleh dong. Hari ini kita pesta kecil-kecilan. Bunda baru saja membuang sampah besar dari rumah kita, ujarku sambil mengecup pipinya. Daffa tidak mengerti maksudku, tapi melihat ibunya tersenyum, dia pun ikut tersenyum. Serangan pertama sudah diluncurkan. Tapi ini belum selesai. Aku masih punya target kedua, Ratna. Wanita yang dengan angkuhnya mendorong anakku dan menghina diriku. Aku perlu mencari tahu di mana dia tinggal. Dan data di laptop Raka, alamat pengiriman barang belanjaan online Ratna, adalah kuncinya. Tunggu kedatanganku, Nyonya Muda.
Bab 5, Runtuhnya Istana Pasir dan Teror di Bintaro. Jam dinding menunjukkan pukul 2 siang saat gerbang rumahku diketuk dengan tidak sabar. Aku mengintip dari balik jendela. Mobil Raka sudah ada di depan. Tumben? Biasanya jam segini dia masih sibuk dengan makan siang bersama kolega. Aku membuka pintu. Pemandangan di depanku sungguh memuaskan. Raka yang tadi pagi berangkat dengan gagah, kini pulang dengan kemeja kusut yang ujungnya keluar dari celana. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Dasinya sudah longgar, miring ke kiri. "Mas, Kot sudah pulang?" tanyaku, memasang wajah polos penuh kekhawatiran. Raka masuk tanpa menjawab salamku. Dia melempar tas kerjanya ke sofa dengan kasar, lalu menghempaskan tubuhnya di sana. Dia memijat pelipisnya kuat-kuat. "Mas, kenapa? Sakit?" Aku duduk di sampingnya, mengusap punggungnya. Punggung yang memikul beban dosa yang sangat berat. Mas diskors, Dad?" Suaranya bergetar. "Apa? Diskors gimana?" "Tadi, di kantor, tiba-tiba ada tim audit pusat datang. Mereka bilang ada laporan masuk soal ketidakberesan dana proyek." Raka tergagap, matanya bergerak gelisah menghindari tatapanku. "Mas dituduh, Dad. Ini pasti kerjaan orang yang iri sama jabatan Mas. Mereka bekukan akses Mas ke semua sistem kantor. Rekening gaji Mas juga diblokir sementara buat pemeriksaan." Aku menutup mulut, pura-pura syok. "Innalillahi, kok bisa begitu, Mas? Terus, kita makan apa kalau rekening diblokir?" "Mas nggak tahu?" Raka mengacak rambutnya frustrasi. "Kamu ada simpanan kan, Dad? Uang belanja yang Mas kasih bulan-bulan lalu, masih ada sisa." Aku menggeleng pelan. "Loh, kan Mas tahu sendiri, 3 bulan ini Mas transfernya dikit banget. Katanya gaji dipotong. Uang itu pas-pasan buat bayar listrik, air, sama sekolah Daffa. Aku malah pakai tabunganku sendiri buat makan sehari-hari kemarin." Wajah Raka makin pucat. "Serius nggak ada? Dikit pun? Ada sisa 500.000 di dompet." "Kenapa, Mas?" Raka mendengus kasar. "Sial, Ratna, maksud Mas, klien gila itu dia minta ganti rugi tiket pesawat yang hangus kemarin. Dia neror Mas terus. Bahkan di saat genting seperti ini, dia masih memikirkan Ratna." Hati kecilku yang tadinya sempat merasa iba melihat kehancurannya, kini kembali mengeras. "Mas, kamu lagi kena musibah begini kok masih mikirin klien? Bilang aja kamu lagi susah." "Masa dia nggak ngerti?" pancingku. Dia itu nekat, Dad. Mas takut dia nekat datang ke sini kalau nggak dikasih uang." Raka beralasan, padahal aku tahu dia takut Ratna membocorkan rahasia nikah sirinya jika jatah bulanannya macet. Ponsel Raka berdering. Nama, Dozer, muncul di layar. Itu pasti nama samaran Ratna di kontaknya sekarang. Raka menyambar ponselnya dan berjalan menjauh ke teras. Aku mengendap-endap ke balik pintu, menajamkan telinga. "Ratna, dengerin aku dulu. Aku lagi kena masalah di kantor." Bukan alasan. Rekeningku dibekukan." "Jangan gila kamu ya. Jangan berani-berani datang ke sini." Iya, nanti aku cari pinjaman. Kasih aku waktu 2 hari. Halo? Raka membanting ponselnya ke kursi teras. Dia menjambak rambutnya sendiri. Aku tersenyum puas di balik pintu. "Rasakan, Mas. Itu baru permulaan. Tunggu sampai kamu tahu kalau istri bodohmu ini yang mengirim laporan itu." Keesokan harinya, Raka pamit pergi pagi-pagi. Katanya mau mengurus masalah kantor ke pengacara temannya. Aku tahu itu bohong. Dia pasti mau mencari pinjaman uang atau menemui Ratna untuk menenangkannya. Ini kesempatanku. Setelah menitipkan Daffa ke rumah ibu, dengan alasan aku ada panggilan interview kerja, aku meluncur ke daerah Bintaro. Berbekal alamat yang kutemukan di riwayat belanja online Raka. Cluster Emerald Garden, Blok A nomor 8. Kompleks perumahan elit. Masuknya saja harus pakai kartu akses. Tapi aku sudah siap. Aku mengenakan seragam kurir paket berwarna oranye yang kupinjam dari tetangga yang bekerja di ekspedisi, lengkap dengan masker dan topi. "Paket untuk Ibu Ratnasari, Blok A8, seruku pada satpam,
menunjukkan kotak paket yang kubawa. Kotak itu berisi hadiah spesial. Silakan, Mbak. Titip KTP ya, ujar satpam tanpa curiga. Aku masuk ke dalam kawasan yang asri itu. Rumah-rumah di sini besar dan mewah, tanpa pagar. Sangat kontras dengan rumah kami yang sederhana. Hatiku perih membayangkan uang hak Daffa dipakai untuk membeli kemewahan ini. Aku sampai di depan rumah nomor 8. Ada mobil Pajero Sport putih terparkir di carport. Mobil yang dibelikan Raka. Aku tidak langsung mengetuk pintu. Aku pura-pura mengecek alamat di ponsel sambil mengamati situasi. Dari dalam rumah, terdengar suara teriakan. Kaca jendela depan yang besar tidak tertutup gorden sepenuhnya. Kamu gimana sih, Mas? Masa buat bayar cicilan rumah aja nggak ada? Itu suara Ratna. Melengking tinggi. Sabar dulu, Yang. Aku lagi diusahakan. Kantor lagi, Kes. Suara Raka terdengar memelas. Jadi Raka ada di sini. Katanya ke pengacara. Cih. Diusahakan. Bulan lalu kamu juga bilang gitu buat beli tas Hermes aku. Mana? Sekarang cicilan rumah? Kamu mau aku diusir satpam? Nggak akan, sayang. Sumpah. Ini cuma sementara. Aku lagi cari pinjaman lunak. Pinjam sama istri kampungmu itulah. Dia kan bodoh, pasti punya simpanan. Darahku mendidih mendengar sebutannya untukku. Istri kampung? Aku melangkah mendekat ke teras, lalu menekan bel. Ting-tong. Suara di dalam hening seketika. Tak lama, pintu terbuka. Seorang pembantu rumah tangga muncul. Cari siapa, Mbak? Paket buat Ibu Ratnasari. Harus diterima langsung sama orangnya, Bu. Signature required, kataku dengan suara yang kubuat-buat. Oh, sebentar ya. Pembantu itu masuk. Tak lama kemudian, Ratna keluar. Dia memakai daster sutra yang terlihat mahal, tapi wajahnya masam. Raka tidak terlihat, mungkin bersembunyi di kamar. Mana paketnya? Lama banget sih, ketusnya, merampas kotak di tanganku. Tanda tangan di sini, Bu. Aku menyodorkan resi palsu dan pulpen. Ratna mencoret tanda tangannya dengan kasar. Dia tidak memperhatikanku yang tertutup masker dan topi. Udah sana? Dia berbalik hendak masuk. Bu Ratna, panggilku. Dia menoleh. Apa lagi? Aku menurunkan maskerku perlahan, lalu menatap matanya tajam. Salam dari istri kampung yang bodoh. Mata Ratna membelalak lebar. Dia mundur selangkah, hampir tersandung pot bunga. Kaget? Tanyaku santai sambil tersenyum miring. Rumah yang bagus. Sayang sekali, sebentar lagi bakal disita ban karena uang haram Raka sudah ketahuan. Wajah Ratna berubah dari kaget menjadi pucat pasi. Maksud lo apa? Raka nggak cerita? Dia bukan cuma diskors. Dia dalam penyelidikan korupsi. Dan kamu tahu hukumnya, kan? Penadah uang korupsi juga bisa kena pidana. Dan semua aset Pajero itu, rumah ini, poof. Hilang. Bohong lo. Raka bilang itu cuma salah paham, teriak Ratna, tapi suaranya gemetar. Tanya saja sama dia. Oh ya, paket itu isinya somasi dari pengacaraku. Gugatan perbuatan melawan hukum atas insiden anakku di Lombok. Siap-siap ya, Nyonya muda. Kita bakal sering ketemu di pengadilan. Aku membalikkan badan, berjalan santai menuju motorku. Keluar kamu. Teriakan histeris Ratna menggema. Istri gila kamu datang ke sini. Aku tertawa kecil di balik helm. Teror psikologis tahap 1 selesai. Perjalanan pulang dari Bintaro terasa sangat ringan, seolah beban ribuan ton telah terangkat dari pundakku. Langit sore Jakarta yang biasanya kusam oleh polusi, hari ini terlihat berwarna oranye keemasan, indah sekali. Aku sempat mampir ke toko kue favorit Daffa, membelikan kue secake kesukaannya. Sampai di rumah, aku membersihkan diri, membuang seragam kurir pinjaman itu ke tempat sampah di depan kompleks agar tidak meninggalkan jejak, dan kembali mengenakan daster rumahan. Aku duduk di sofa ruang tengah, menyalakan televisi, dan menunggu. Aku tahu dia akan datang. Dan benar saja. Pukul 5 sore, suara mobil Raka terdengar meraung memasuki carport.
Dia mengerem mendadak hingga ban mobilnya berdecit ngilu. Pintu mobil dibanting dengan kekuatan penuh. Langkah kaki Raka yang berat dan terburu-buru mendekat ke pintu utama. Brat! Pintu depan dibuka paksa tanpa salam. Raka berdiri di sana, wajahnya merah padam, urat-urat lehernya menonjol. Matanya nyalang menatapku yang sedang santai menyuapi Daffa kue. Masuk rumah itu salam, Mas? Bukan banting pintu. Kasihan Daffa kaget, ujarku tenang, tanpa menoleh. Sarah, bentaknya. Suaranya menggelegar memenuhi ruang tamu yang sempit. Daffa tersentak, sendok di tangannya terjatuh. Dia menatap ayahnya dengan ketakutan. Daffa, masuk kamar dulu ya, nak. Bawa kuenya, perintahku lembut. Tapi bunda? Masuk, sayang. Ayah lagi capek kerja, bujukku. Daffa menurut, berlari kecil masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Setelah bunyi klik kunci pintu kamar Daffa terdengar, aku berdiri. Perlahan, aku memutar tubuh menghadap Raka. Ada apa, Mas? Baru pulang kok marah-marah? Tanyaku dengan nada yang sengaja kubuat datar. Raka melangkah maju, telunjuknya menuding tepat di depan hidungku. Jangan pura-pura bodoh kamu. Kamu kan yang ke Bintaro tadi. Kamu kan yang nyamar jadi kurir dan kasih kotak sialan itu ke Ratna. Aku menepis tangannya kasar. Kalau iya, kenapa? Raka ternganga. Mungkin dia mengharapkan aku menyangkal, menangis, atau ketakutan. Tapi Sarah yang berdiri di depannya saat ini bukan lagi Sarah yang dulu. Kamu ngaku, suaranya tercekat. Kamu gila ya? Kamu bikin Ratna histeris. Dia ngamuk, dia lempar barang-barang, dia ngancam mau bunuh diri kalau rumahnya disita. Kamu mau tanggung jawab kalau dia mati? Aku tertawa. Tawa yang keras, kering, dan penuh cemoohan. Tanggung jawab? Mas, kamu sadar gak apa yang kamu omongin? Dia mau bunuh diri karena takut miskin? Terus apa kabar anakmu yang kepalanya bocor karena didorong anaknya dia? Kamu peduli? Enggak. Itu kecelakaan, bela Raka, meski matanya mulai goyah melihat keberanianku. Kecelakaan matamu, teriakku, melepaskan segala emosi yang kutahan. Aku lihat sendiri, Mas. Aku lihat kamu diam saja saat anakmu berdarah. Dan sekarang kamu marah karena pelakor itu stres? Otak kamu di mana, Raka? Jaga mulutmu. Dia itu lagi hamil anakku. Raka keceplosan. Hening. Napas Raka memburu. Dia sadar baru saja menggali lubang kuburnya sendiri. Dia menutup mulutnya, matanya membelalak panik. Aku tersenyum sinis. Oh, jadi benar hamil? Baguslah kamu ngaku sendiri. Jadi aku nggak perlu capek-capek tunjukin bukti USG yang aku ambil dari laptop kamu. Wajah Raka memucat seketika. Kakak laptop? Aku berjalan santai menuju meja di sudut ruangan, mengambil sebuah amplop coklat besar yang sudah kusiapkan. Aku melemparkannya ke dada Raka. Isinya berhamburan ke lantai. Foto-foto pernikahan siri, bukti transfer ratusan juta ke rekening Ratna, salinan percakapan WhatsApp mesra mereka, dan surat panggilan pemeriksaan dari audit internal perusahaan yang kuprint dari emailnya yang sudah kuretas. Raka memandangi lembaran-lembaran kertas di lantai itu dengan tubuh gemetar. Lututnya lemas. Dia mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Kamu tahu semuanya, bisiknya ngeri. Sejak kapan? Sejak kita pulang dari Lombok. Saat kamu sibuk ngarang cerita soal klien gila, aku sibuk bongkar semua kebusukan kamu. Jawabku dingin. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Kamu pikir aku cuma istri kampung yang bisa kamu bohongi selamanya? Raka menelan ludah. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Dominasi yang tadi ia bawa saat masuk rumah, kini lenyap tak berbekas. Dia terlihat seperti tikus yang terpojok. Did? Suaranya berubah memelas. Mas bisa jelasin? Mas Filaf. Ratna itu, dia goda Mas terus pas Mas dinas. Mas Jangan bawa-bawa kesepian. Kamu punya istri, punya anak. Kamu yang pilih buat selingkuh. Potongku tajam. Dan soal laporan korupsi di kantor kamu, kaget nggak siapa yang laporin? Mata Raka membelalak maksimal. Kamu? Jadi yang kirim email ke direktur itu, kamu? Iya, aku. Justice Girl? Ingat? Sir?
Raka jatuh berlutut. Kakinya benar-benar tak kuat menopang tubuhnya. Kamu tega hancurin karir Mas? Mas kerja belasan tahun bangun karir itu. Kalau Mas dipecat, Mas dipenjara, kita makan apa? Daffa makan apa? Jangan bawa nama Daffa lagi, bentakku. Selama ini kamu korupsi ratusan juta, apa Daffa menikmatinya? Enggak. Uang itu buat beli tas Hermes Ratna. Buat beli Pajero. Buat bayar cicilan rumah mewah di Bintaro. Daffa cuma dapat boneka diskonan dan janji palsu. Aku menunduk, menatap wajah suamiku yang kini basah oleh air mata ketakutan. Pemandangan yang menyedihkan. Laki-laki yang dulu kuanggap imam, kini tak lebih dari pecundang. Sekarang dengerin aku baik-baik, Mas, ucapku pelan namun penuh penekanan. Sertifikat rumah ini sudah aku amankan. Tabungan pribadiku sudah aku tarik. Kamu nggak punya hak apa-apa lagi di sini. Dan besok, pengacaraku akan kirim gugatan cerai. Nggak mau. Mas nggak mau cerai? Raka merangkak, mencoba memeluk kakiku. Ampun, Dad. Masa? Mas janji bakal tinggalin Ratna. Mas bakal perbaiki semuanya. Tolong cabut laporan di kantor, tolong, Dad. Aku membiarkannya menangis di kakiku sejenak, menikmati betapa rendahnya dia jatuh. Tiba-tiba, ponsel Raka di saku celananya berdering lagi. Raka mengabaikannya, tapi dering itu terus berbunyi mengganggu. Angkat, perintahku. Enggak penting, Dad. Angkat. Dengan tangan gemetar, Raka merogoh sakunya. Dia menekan tombol loudspeaker karena tangannya terlalu gemetar untuk memegang ponsel di telinga. Suara Ratna langsung menyembur keluar, melengking histeris. Harka, kamu di mana sih? Orang asing datang ke sini mau tarik mobil. Katanya sudah 3 bulan gak bayar dan ada kasus fraud. Kamu gimana sih? Saya malu dilihatin tetangga. Raka memejamkan mata, wajahnya merah padam menahan malu di hadapanku. Terus ini kartu kredit kamu kenapa declined semua? Aku mau beli susu Bella di supermarket nggak bisa bayar. Kamu miskin ya sekarang? Kalau kamu miskin, jangan harap aku mau lanjutin pernikahan ini. Aku nggak mau hidup susah. Dasar laki-laki nggak guna. Tut. Sambungan diputus sepihak oleh Ratna. Keheningan di ruang tamu itu terasa mencekam. Aku bertepuk tangan pelan. Sekali. 2 kali, 3 kali. Dengar itu, Mas? Itu wanita yang kamu bela mati-matian sampai anakmu sendiri kamu korbankan. Itu wanita yang katanya kamu cintai. Begitu uangmu hilang, cintanya juga hilang. Raka menunduk dalam, bahunya berguncang hebat. Isak tangisnya terdengar pilu, tapi sama sekali tidak menyentuh hatiku. Sekarang, keluar, usirku. Raka mendongak kaget. Kak keluar kemana, Dad? Ini rumah kita? Rumahku. Cicilan pakai uangmu, tapi DP dan renovasi pakai uang warisan ayahku. Dan sertifikatnya sudah aman. Kamu yang keluar. Pergi ke Bintaro sana, urus istri sirimu yang lagi ngamuk. Siapa tahu dia mau nerima kamu kalau kamu datang bawa oh iya, kamu nggak punya apa-apa lagi. Dad, tolong, Mas nggak punya tempat tujuan. Rekening Mas diblokir. Dompet Mas kosong. Bukan urusanku. Aku berjalan ke pintu depan, membukanya lebar-lebar. Angin malam berhembus masuk. Keluar sekarang, atau aku teriak maling. Satpam kompleks pasti senang nangkap kamu, apalagi mereka semua tahu kamu jarang pulang dan gak pernah ikut iuran warga. Raka berdiri dengan susah payah. Dia menatapku dengan pandangan nanar, campuran antara penyesalan, kemarahan, dan keputusasaan. Dia menyeka air matanya dengan lengan kemeja yang kotor. Kamu berubah, Sarah. Kamu jahat, ucapnya lirih. Aku belajar dari gurunya, balasku tajam. Raka melangkah gontai keluar rumah. Dia masuk ke mobilnya, mencoba menstarter mesin. Tapi mesinnya tidak menyala. Aku melihat dari ambang pintu sambil bersedekap. Raka mencoba lagi. Ceklek, ceklek. Tidak mau hidup. Aku mengangkat bahu. Oh iya, tadi siang ada orang bengkel langganan aku datang. Aku suruh cabut akinya. Mobil itu kan belinya pas kita nikah, jadi itu harta gono gini. Kamu nggak boleh bawa kabur.
Raka memukul setir dengan frustrasi. Dia akhirnya keluar dari mobil, membanting pintu, dan berjalan kaki keluar pagar dengan langkah terseok-seok. Tanpa tas, tanpa mobil, tanpa uang. Hanya baju yang melekat di badan. Aku menutup pintu rumah. Menguncinya rapat-rapat. Aku bersandar di balik pintu, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya. Tidak ada air mata. Yang ada hanya rasa lelah yang luar biasa, namun juga rasa lega. Satu hama sudah pergi, gumamku. Malam itu, aku tidur memeluk Daffa. Di luar sana, Raka mungkin sedang menggelandang di jalanan Jakarta, atau sedang dicaci maki oleh Ratna. Aku tidak peduli. Hatiku sudah beku untuknya. Yang kupikirkan sekarang adalah langkah selanjutnya, memastikan Ratna Sari hancur sehancur-hancurnya. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih segar dari biasanya. Mungkin karena aku tahu, di sudut kota lain, ada dua orang yang sedang menjalani hari terburuk dalam hidup mereka. Aku sedang menyisir rambut Daffa, bersiap mengantarnya ke sekolah, ketika Pak Hendra, pengacaraku, menelepon. Halo, Sar. Berita bagus, suara Pak Hendra terdengar renyah di seberang sana. Tim penyidik dari kepolisian sudah bergerak ke Bintaro pagi ini. Laporan kita soal pasal 80 UU Perlindungan Anak sudah diproses cepat karena bukti visum susulan dan rekam medis dari RS Lombok sangat kuat, ditambah kesaksian dua turis asing yang waktu itu sempat merekam video suasana pantai dan kebetulan menangkap momen dorongan itu. Aku tersenyum lebar. Ternyata Tuhan memang memihak orang yang terzalimi. Video itu adalah keajaiban. Pak Hendra berhasil melacaknya lewat media sosial karena turis itu mengunggah vlog liburan mereka dengan hashtag Lombok yang viral. Terima kasih, Bang. Kabari aku kalau dia sudah ditangkap. Aku mau lihat wajah angkuhnya saat pakai baju oranye, jawabku. Siap. Oh iya, soal aset Raka. Pihak kantornya sudah resmi memecat Raka pagi ini. Surat pemecatan tidak hormat sudah keluar. Mereka juga akan menyita semua aset yang dibeli Raka pakai uang perusahaan. Jadi, Pajero dan rumah di Bintaro itu bye-bye. Aku menutup telepon dengan perasaan puas yang membuncah. Sementara itu, di klaster Emerald Garden, Bintaro, Ratna sedang berteriak-teriak histeris di depan garasi rumahnya. 3 orang pria berbadan tegap dengan tampang sangar sedang mengaitkan rantai derek ke mobil Pajero Sport putih kebanggaannya. Jangan ditarik. Kalian tahu siapa saya? Suami saya pejabat perusahaan, jerit Ratna, menarik-narik baju salah satu debt collector itu. Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan perintah liasing. Mobil ini sudah nunggak 3 bulan, dan data nasabah atas nama Ibu Ratna Sari sudah masuk daftar hitam karena terindikasi pencucian uang, jawab pria itu datar, lalu mengibaskan tangan Ratna. Pencucian uang apa? Ini hadiah suami saya. Silakan protes ke kantor polisi, Bu. Angkut, perintah pria itu pada temannya. Para tetangga mulai berkerumun, berbisik-bisik sambil merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Ratna yang biasanya tampil bak sosialita papan atas, kini hanya mengenakan daster kusut dengan rambut acak-acakan. Rasa malunya sudah tak tertahankan. Bella, masuk, bentak Ratna pada anaknya yang menangis di teras melihat mobil kesayangannya dibawa pergi. Belum sempat Ratna masuk ke dalam rumah untuk menenangkan diri, sebuah mobil patroli polisi berhenti tepat di depan pagar rumahnya. 2 orang polisi berseragam dan 1 polwan turun. Jantung Ratna berhenti berdetak. Ibu Ratna Sari, tanya polwan itu tegas. Ada apa lagi ini, Pak? Saya mau lapor kalau mobil saya dicuri preman. Ratna mencoba mengalihkan isu. Kami dari Polres Metro Jakarta Selatan. Kami membawa surat perintah penangkapan atas nama saudari Ratna Sari. Polwan itu menunjukkan surat resmi. Atas dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur, sesuai laporan saudari Sarah. Mata Ratna membelalak. Tubuhnya gemetar hebat. Sarah? Istri kampung itu laporin saya? Atas dasar apa? Itu cuma main-main anak kecil. Korban mengalami luka robek di kepala dengan 5 jahitan, Bu. Kami punya bukti rekam medis dan rekaman video kejadian. Silakan jelaskan di kantor polisi. Anda punya hak untuk didampingi pengacara. Tunggu. Saya nggak mau. Saya lagi hamil. Kalian nggak bisa tangkap orang hamil.
Ratna mundur, histeris. Dia memegang perutnya sebagai tameng. Kehamilan tidak menghapus tindak pidana, Bu. Nanti akan ada tim medis yang memeriksa kondisi ibu di tahanan. Silakan ikut kami. Tanpa ampun, polwan itu memegang lengan Ratna. Borgol besi terpasang di pergelangan tangannya yang halus. Saya mau telepon suami saya. Mas Raka? Mas Raka, tolong. Teriakan Ratna menggema, menjadi tontonan gratis warga kompleks yang selama ini muak dengan kesombongannya. Bella, anak perempuannya, menangis meraung-raung melihat ibunya diseret masuk ke mobil polisi. Pembantu rumah tangganya hanya bisa bengong, bingung harus berbuat apa. Sore harinya, aku duduk berhadapan dengan Ratna di ruang interogasi. Tentu saja, aku datang bukan untuk berdamai. Aku datang untuk melihat hasil karyaku. Ratna terlihat kacau. Matanya bengkak, make-up-nya luntur. Saat melihatku masuk, tatapannya penuh kebencian. Puas lo, desisnya. Puas bikin gue kayak gini. Gue lagi hamil, Sarah. Di mana hati nurani lo? Aku duduk dengan tenang, melipat tangan di meja. Hati nurani? Kamu nanya hati nurani ke aku? Ke ibu yang anaknya kamu dorong sampai kepalanya bocor dan kamu malah ketawa? Ke istri yang suaminya kamu rebut dan kamu hina sebagai istri kampung. Gue nggak sengaja. Bella cuma anak kecil. Anak kecil itu cerminan orang tuanya. Kalau dia bisa sejahat itu, berarti ibunya yang ngajarin, balasku dingin. Dan soal hamil, selamat ya. Semoga anak di perutmu itu nggak malu punya ibu narapidana dan bapak koruptor. Ratna menggebrak meja. Mas Raka pasti bebasin gue. Dia punya uang. Dia punya kuasa. Aku tertawa renyah. Mas Raka? Oh, suamimu yang malang itu. Kamu belum tahu ya? Dia sudah dipecat tidak hormat tadi pagi. Semua rekeningnya disita. Mobilnya ditarik. Rumah di Bintaro itu juga sebentar lagi disegel KPK karena dibeli pakai uang korupsi. Wajah Ratna berubah menjadi horor murni. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Jadi, Ratna? Aku mencondongkan tubuh ke depan, berbisik pelan. Raka nggak akan datang. Dia sekarang gelandangan. Dia nggak punya uang buat sewa pengacara, apalagi buat nyogok polisi biar kamu bebas. Kamu sendirian. Air mata Ratna akhirnya tumpah. Bukan air mata kemarahan, tapi air mata ketakutan yang nyata. Pertahanan dirinya runtuh seketika. Bak Sarah Tong. Ratna mulai merengek, memegang tanganku yang ada di meja. Tolong cabut laporannya. Kasihan Bella, Mbak. Kasihan bayi ini. Saya janji bakal tinggalin Mas Raka. Saya bakal pergi jauh. Saya mohon, Mbak. Aku menepis tangannya jijik. Dulu, saat anakku berdarah di pantai, apa kamu menolong? Enggak. Kamu malah bilang, biarin aja. Sekarang, saat kamu berdarah-darah di sini, aku kembalikan kata-kata itu padamu. Biarin aja. Aku berdiri, merapikan jilbabku. Nikmati waktu istirahatmu di sel, Ratna. Jangan khawatir soal Bella, dinas sosial akan mengurusnya kalau tidak ada kerabat yang mau nampung. Dan soal Raka, dia juga akan menyusulmu sebentar lagi, di sel laki-laki, untuk kasus korupsinya. Kalian pasangan serasi, sama-sama di penjara. Aku melangkah keluar ruangan tanpa menoleh lagi, meninggalkan Ratna yang menangis meraung-raung memanggil namaku. Di luar kantor polisi, aku melihat sosok lusuh duduk di trotoar. Itu Raka. Pakaiannya masih sama seperti kemarin, kemeja kerja yang kini sudah kotor dan bau keringat. Wajahnya kusut, penuh brewok tipis. Dia melihatku keluar. Matanya berbinar sedikit, berharap belas kasihan. Dia berlari kecil menghampiriku. Dek Sarah. Gimana Ratna? Kamu cabut laporannya kan? Tolonglah Dek, Mas enggak tega. Aku menatapnya datar. Enggak. Proses lanjut. Dia ditahan. Raka menjambak rambutnya frustrasi. Ya Allah, Dad. Kamu kenapa jadi kejam begini sih? Itu anak orang. Itu istri Mas juga? Mantan istri Siri, koreksiku. Dan kamu, Mas? Siap-siap ya? Pak Hendra bilang audit perusahaan sudah selesai. Besok giliran kamu yang dijemput polisi.
Nikmati udara bebas malam ini, mungkin ini malam terakhirmu tidur di luar jeruji. Raka terhuyung ke belakang. Apa? Mas bakal dipenjara juga? Korupsi 2 miliar, Mas. Kamu pikir perusahaan bakal lepasin gitu aja? Good luck. Aku masuk ke taksi online yang sudah kupesan, meninggalkan Raka yang jatuh terduduk di aspal, menangis meraung-raung di tengah keramaian jalan Jakarta yang tak peduli padanya. Di dalam taksi, aku memejamkan mata. Lelah. Sangat lelah. Tapi ini adalah kelelahan yang melegakan. Daffa, nak, Bunda sudah membereskan monster-monster itu. Sebentar lagi, hidup kita akan bersih dari mereka selamanya. Fajar menyingsing dengan warna kemerahan yang garang. Hari ini, Jakarta terasa lebih panas dari biasanya, seolah alam semesta sedang bersiap memanggang dosa-dosa yang tak terampuni. Aku baru saja selesai menunaikan salat subuh ketika mendengar keributan di depan pagar rumah. Suara teriakan laki-laki, disusul gonggongan anjing tetangga dan bisik-bisik warga yang mulai ramai. Sah, buka pintunya. Sah, itu suara Raka. Aku menghela napas panjang, melipat mukena dengan tenang, lalu berjalan ke depan. Aku tidak membuka pintu pagar, hanya berdiri di teras, dibatasi jeruji besi yang kokoh. Pemandangan di depan sana sungguh menyedihkan. Raka, mantan kepala divisi yang selalu tampil klimis dan wangi, kini tampak seperti pengemis. Kemejanya sobek di bagian lengan, wajahnya kusam berminyak, dan matanya merah menyala karena kurang tidur. Dia mengguncang-guncang pagar rumah kami, rumahku, dengan putus asa. Buka, Dek. Mas mau mandi? Mas love? Rintihnya saat melihatku keluar. Mas tidur di pos ronda semalam, digigitin nyamuk. Mas nggak punya uang sepeser pun. Beberapa tetangga yang hendak berangkat kerja berhenti untuk menonton. Bu RT bahkan sudah berdiri sambil berkacak pinggang, menggelengkan kepala melihat tingkah warganya yang dulu diseganinya itu. Pergi, Mas, usirku dingin. Ini bukan rumahmu lagi. Tega kamu, Sarah. Ini rumah kita. Aku yang bayar cicilannya. Raka mulai emosi lagi, rasa malunya sudah hilang tertutup rasa lapar dan lelah. Uang cicilan dari hasil korupsi, balasku lantang, sengaja agar tetangga mendengar. Maaf ya, Mas. Aku nggak terima tamu kriminal. Jaga mulutmu. Raka hendak memanjat pagar. Namun, belum sempat kakinya memijak jeruji, sebuah mobil minibus hitam berhenti mendadak di belakangnya. 4 orang pria berpakaian preman, namun jelas mereka adalah aparat, turun dengan sigap. Salah satu dari mereka memegang surat penangkapan. Saudara Raka Aditya, tanya petugas itu tegas. Raka membeku di atas pagar. Dia menoleh pelan, wajahnya yang tadi merah karena marah kini berubah seputih kertas. Sase? Kami dari tim Tipikor Polda Metro Jaya. Anda ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi dana proyek senilai 2,5 miliar rupiah dan pencucian uang. Anda punya hak untuk diam. Apapun yang Anda katakan bisa digunakan melawan Anda di pengadilan. Tanpa basa-basi, petugas itu menarik Raka turun dari pagar. Borgol berbunyi klik, mengunci kedua tangan Raka ke belakang. Enggak, Pak, ini salah paham. Saya Sarah, tolong Mas, Dek, bilang sama mereka Mas orang baik. Raka meronta, menatapku dengan tatapan memohon yang paling menyedihkan yang pernah kulihat. Aku hanya berdiri diam, menatapnya lurus. Bawa saja, Pak. Saya saksi pelapornya. Bukti tambahan sudah saya kirim ke email kantor penyidik, ujarku tenang kepada polisi itu. Raka ternganga. Kamu benar-benar? Selamat menikmati hasil kerjamu, Mas, potongku. Polisi menyeret Raka masuk ke dalam mobil. Tetangga-tetangga bersorak mencemooh. Syukurin. Gaya selangit ternyata maling, celetuk salah satu ibu-ibu. Mobil itu melaju pergi, membawa serta masa laluku yang kelam. Aku menutup pintu rumah, menguncinya, lalu memeluk Daffa yang ternyata mengintip dari balik jendela. Ayah ditangkap polisi ya, Bunda? Tanyanya pelan. Iya, Nak. Ayah harus belajar tanggung jawab. Sekarang, ayo kita sarapan. Bunda masak nasi uduk kesukaan Daffa. 3 bulan kemudian, Gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Aku keluar dari ruang sidang dengan langkah ringan. Di tanganku, secari kertas yang sangat berharga, akta cerai. Prosesnya berjalan sangat cepat. Raka tidak pernah hadir di persidangan karena sedang ditahan, dan dia tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Guna memperlambat prosesnya, hakim mengabulkan semua gugatanku. Cerai talak, hak asuh anak jatuh penuh ke tanganku, dan rumah yang kami tempati ditetapkan sebagai milikku karena terbukti uang muka dan renovasinya berasal dari harta bawaanku, sementara cicilan Raka dianggap hangus sebagai kompensasi nafkah yang tidak dia berikan selama berbulan-bulan. Selamat ya, Bu Sarah. Anda wanita hebat, puji Pak Hendra sambil menyalamiku. Terima kasih, Bang. Berkat bantuan Abang juga. Oh iya, ada kabar dari seberang. Pak Hendra menunjuk ke arah gedung pengadilan negeri yang letaknya tak jauh dari sana. Hari ini sidang putusan Ratna. Hatiku berdesir. Ayo kita ke sana, Bang. Aku mau lihat. Kami tiba di pengadilan negeri tepat saat hakim membacakan vonis. Ruang sidang cukup ramai, sebagian besar adalah wartawan yang tertarik dengan kasus pelakor aniaya anak tiri. Ratna duduk di kursi pesakitan. Perutnya sudah sangat besar, hamil tua, wajahnya tirus, cekung, dan tidak ada lagi sisa-sisa kecantikan sosialitanya. Dia menangis sesenggukan sepanjang sidang. Menyatakan terdakwa Ratna Sari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka fisik. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Tok, 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 palu diketuk. Ratna menjerit histeris. Enggak. Saya mau melahirkan. Anak saya gimana? Mas Raka? Dia pingsan di kursi pesakitan. Petugas medis segera membawanya keluar. Aku melihatnya ditandu lewat lorong. Mata kami bertemu sesaat sebelum dia tak sadarkan diri. Tatapan matanya kosong, penuh penyesalan. Anaknya nanti akan lahir di lapas, bisik Pak Hendra. Dan karena tidak ada keluarga yang mau mengurus, orang tuanya di kampung sudah menolak mentah-mentah karena malu, kemungkinan besar bayi itu akan diserahkan ke panti asuhan negara. Karma itu nyata, Bang, gumamku. Dia memisahkan seorang anak dari ayahnya, sekarang dia dipisahkan dari anaknya sendiri. Seminggu kemudian, giliran vonis Raka. Aku tidak hadir di dalam ruang sidang, hanya menonton dari siaran langsung televisi di rumah. Raka divonis 8 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Semua asetnya disita negara untuk mengganti kerugian perusahaan. Kamera menyorot wajah Raka saat vonis dibacakan. Dia tidak menangis. Dia hanya menunduk, bahunya merosot, tatapannya mati. Dia sudah kehilangan segalanya. Jabatan, harta, istri muda yang dia banggakan, istri tua yang tulus, anak kandung, dan bahkan calon anak barunya. Daffa duduk di sampingku, sedang asyik mewarnai gambar pemandangan. Bunda, gambarnya bagus enggak? Tanyanya, menunjukkan gambar pantai dengan 2 orang, ibu dan anak, bergandengan tangan. Tidak ada sosok ayah di sana. Bagus banget, sayang, aku mengecup puncak kepalanya. Nanti kalau Daffa besar, Daffa mau jadi polisi. Biar bisa tangkap orang jahat yang suka dorong anak kecil, celotehnya polos. Aku tersenyum haru. Trauma itu perlahan sembuh, digantikan dengan cita-cita mulia. Sore itu, aku mengajak Daffa ke pantai Ancol. Bukan pantai Lombok yang menyakitkan itu, tapi pantai sederhana di Jakarta. Kami duduk di dermaga kayu, menatap matahari terbenam. Bunda, panggil Daffa. Ya, nak? Daffa udah nggak benci ayah. Aku menoleh kaget. Kenapa? Soalnya ayah udah dihukum sama Allah. Kata guru ngaji Daffa, kalau orang udah dihukum, kita harus maafin biar hati kita nggak sakit. Tapi Daffa nggak mau ketemu ayah lagi. Cuma maafin aja. Air mataku menetes. Hatiku yang selama ini beku oleh dendam, perlahan mencair mendengar kebijaksanaan dari mulut bocah 7 tahun. Anakku jauh lebih dewasa dariku. Aku memeluknya erat. Bunda bangga sama Daffa. Iya, kita maafkan mereka, biar kita bisa jalan ke depan tanpa bawa beban berat lagi. Angin laut menerbangkan jilbabku. Aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari Raka,
bebas dari bayang-bayang Ratna, dan bebas dari rasa sakit hati. Aku mengeluarkan ponselku. Ada satu nomor yang belum kuhapus, nomor Raka. Aku mengetik satu pesan terakhir. Untuk Raka, semua sudah selesai. Aku dan Daffa sudah memaafkanmu. Hukuman duniamu sudah kau terima, sisanya urusanmu dengan Tuhan. Jangan pernah cari kami lagi. Anggap saja kami sudah mati, seperti kamu menganggap kami mati saat kamu bersenang-senang di Lombok dulu. Selamat tinggal. Sen. Blok. Aku melempar pandangan ke laut lepas. Matahari tenggelam sempurna, menyisakan langit malam yang bertabur bintang. Besok adalah hari baru. Hari di mana aku, Sarah, bukan lagi korban perselingkuhan, tapi seorang penyintas yang menang. Aroma sourdough dan kopi Arabica yang baru digiling memenuhi udara pagi di Dapur Bunda Sarah, sebuah kafe dan bakery yang kini menjadi salah satu tempat paling populer di Jakarta Selatan. Aku berdiri di balik meja kasir, merapikan toples-toples kue kering yang berjejer rapi. Pegawaiku yang berjumlah 15 orang sedang sibuk melayani antrean pelanggan yang sudah mengular sejak pukul 7 pagi. Bu Sarah, ada pesanan catering lagi untuk acara kedutaan besok. Ini daftarnya, ujar Rini, asisten kepercayaanku, menyodorkan sebuah tablet. Terima kasih, Rin. Nanti saya cek setelah pulang dari sekolah Daffa ya, jawabku tersenyum. Hari ini adalah hari istimewa. Daffa, putra kebanggaanku, akan wisuda kelulusan sekolah dasar. Dia bukan hanya lulus dengan nilai terbaik, tapi juga dinobatkan sebagai kapten tim basket yang membawa sekolahnya juara provinsi. Aku melihat pantulan diriku di cermin besar dekat pintu masuk. Wanita yang 5 tahun lalu menangis di pantai Lombok karena dikhianati, kini sudah tiada. Digantikan oleh Sarah yang baru. Sarah yang mandiri, yang membesarkan bisnis kulinernya dari nol dengan modal sisa tabungan dan semangat baja. Sarah yang tidak lagi membutuhkan validasi dari laki-laki untuk merasa berharga. Aku mengemudikan mobil SUV baruku, hasil keringatku sendiri yang halal, menuju sekolah Daffa. Sesampainya di sana, aula sekolah sudah penuh sesak. Aku duduk di barisan depan wali murid. Saat nama, Muhammad Daffa, dipanggil ke atas panggung untuk menerima piala, murid teladan, air mataku tak terbendung lagi. Daffa berdiri tegak di sana, tampan dengan jas hitam kecilnya. Senyumnya begitu lepas. Dia mencari-cari di kerumunan, dan saat matanya bertemu denganku, dia mengangkat pialanya tinggi-tinggi. Untuk Bunda, teriaknya tanpa malu, membuat seisi aula bertepuk tangan riuh. Setelah acara selesai, kami berjalan keluar gerbang sekolah sambil bergandengan tangan. Daffa sibuk menceritakan rencananya untuk masuk pesantren modern di Bogor, cita-cita barunya. Bunda, nanti jenguk Daffa tiap minggu ya, pintanya manja. Pasti dong, sayang. Saat kami hendak masuk ke mobil, langkahku terhenti. Di seberang jalan, di bawah pohon angsana yang rindang, berdiri seorang pria. Pria itu kurus kering, wajahnya jauh lebih tua dari usianya yang seharusnya. Rambutnya sudah memutih sebagian, kulitnya terbakar matahari. Dia mengenakan jaket ojek online yang lusuh. Dia sedang menatap kami. Menatap Daffa dengan pandangan yang sulit diartikan, kerinduan, penyesalan, dan rasa malu yang luar biasa. Itu Raka. Dia sudah bebas. Mungkin karena remisi berkelakuan baik, atau memang masa hukumannya sudah habis. Daffa mengikuti arah pandanganku. Dia terdiam sejenak. Ayah, gumam Daffa pelan. Raka yang melihat Daffa mengenalinya, hendak melangkah maju. Tangannya terangkat sedikit, seolah ingin menyapa. Namun, Daffa tidak bergerak menyambutnya. Dia justru menggenggam tanganku lebih erat. Ayo pulang, Bunda. Daffa lapar, ujar Daffa, memalingkan wajahnya dari pria itu. Hatiku terenyuh. Daffa tidak benci, dia sudah memaafkan, tapi dia juga sudah menutup pintu masa lalu. Baginya, Raka hanyalah orang asing yang pernah singgah. Aku menatap Raka untuk terakhir kalinya. Aku mengangguk pelan, sebuah isyarat perpisahan abadi. Raka tampak terpukul melihat reaksi Daffa, tapi dia akhirnya tersenyum pahit, mengangguk balik, lalu membalikkan badan. Dia berjalan gontai, menghilang di antara keramaian pedagang kaki lima, kembali ke kehidupannya yang sekarang,
Kehidupan yang dia pilih sendiri saat dia memutuskan untuk menukar berlian dengan batu kali. Aku mendengar kabar angin dari Pak Hendra beberapa waktu lalu. Ratna, setelah keluar dari penjara, ditolak keluarganya dan sekarang bekerja serabutan di pasar induk, menitipkan anaknya di panti asuhan karena tak sanggup membiayai. Raka sendiri hidup sebatang kara, dijauhi teman-teman lamanya. Keadilan Tuhan memang tidak pernah tidur dan tidak pernah salah alamat. Ayo, sayang, ujarku sambil membukakan pintu mobil untuk Daffa. Mesin mobil menderu halus. Aku melaju membelah jalanan Jakarta, meninggalkan masa lalu di kaca spion. Di depanku, masa depan membentang luas dan cerah. Bersama Daffa, permata hatiku yang sesungguhnya. Dan aku, Sarah, akhirnya benar-benar bahagia.